Salam pemantauan. Teman-teman sekalian, kita sedang berada di depan gedung DPR, MPR, dan DPD RI. Gedung ini adalah salah satu gedung terpenting di negara kita, karena disinilah sesungguhnya wakil-wakil rakyat kita membahas nasib kita, baik yang kemarin ataupun yang kedepannya. Nah, di tahun 2014 ini kita punya gawe besar, yaitu pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat kita dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya teman-teman, kenapa kita harus melaksanakan pemilu? Pertama adalah dari soal dana. Sebagai informasi bahwa pemilu kita itu menghabiskan uang 22 triliun. Uang itu berasal dari pajak kita. Itu semuanya uang kita. Itu alasan kenapa pemilu itu sangat penting, karena dia dibiayai oleh uang kita. Yang kedua, kenapa pemilu 2014 penting adalah bahwa sesungguhnya dalam konteks pelaksanaan pemilu 2014 itu kita tidak hanya memilih orang baik, tetapi yang jauh lebih penting adalah menghindarkan diri dari terpilihnya orang-orang buruk. Sebagai ilustrasi misalnya begini, apabila di suatu daerah pemilihan itu jumlah pemilihnya 1 juta, ya, lalu ada 2 calon, yang satu dinilai baik, yang kedua jelas-jelas buruk. Secara dukungan di masyarakat, yang baik itu mendapatkan dukungan 700 orang, sementara yang buruk itu mendapatkan dukungan 300 orang. Yang 700 memilih orang baik, 300 memilih orang buruk, sementara pada saat hari pemungutan itu ternyata hanya 200 yang memilih yang baik, sementara 300 memilih yang buruk. Pada akhirnya calon yang buruk yang menang. Inilah yang kita sebut bahwa sesungguhnya menghindari terpilihnya orang-orang buruk dengan datang ke TPS untuk mengusahakan terpilihnya orang baik. Lalu yang ketiga, kenapa pemilu kita penting adalah bahwa kesempatan pelaksanaan pemilu kita itu sangat baik, dan nasib pemilu kita bila dibandingkan dengan negara lain itu mereka nasibnya tidak sebaik dengan negara kita. Katakan contoh misalnya saat ini di Thailand, katakan untuk menjalankan pemilu yang baik saja, yang demokratis saja, mereka harus mengorbankan jiwa mereka, menumpahkan darah mereka untuk agar berusaha bisa pemilu saja. Di Malaysia misalnya kita lihat, orang menggunakan hak pilihnya itu bisa terjadi dan itu dijamin, tapi orang mencalonkan dirinya itu masih bermasalah. Negara-negara yang basis umat beragamanya tinggi, misalnya kayak Mesir, Syria, Afghanistan, di sana proses pemilu dan penegakan demokrasinya jauh lebih sulit, jauh lebih buruk, pertumpahannya jauh lebih tinggi. Lah di Indonesia kita bisa melaksanakan pemilu dengan sangat baik, dengan sangat damai, ya, dengan sangat kekerabatan. Oleh karena itu kesempatan pemilihan umum yang sangat baik di Indonesia dan tidak kita temui di tempat-tempat lain, itu adalah sesungguhnya kesempatan bagi kita untuk memilih wakil-wakil rakyat kita yang baik. Jadi kesimpulannya sesungguhnya ada 3 hal yang sangat penting kenapa kita harus ikut dalam pemilu ini, dan kenapa pelaksanaan pemilu 2014 sangat penting adalah pertama, karena dia menggunakan uang kita, uang publik, uang rakyat. Yang kedua, karena pemilu kita tidak sekedar memilih orang baik, tetapi yang jauh lebih penting adalah menghindarkan diri dari terpilihnya orang-orang buruk. Dan yang ketiga adalah bahwa sesungguhnya pemilu kita itu kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang lain atau dimiliki oleh negara lain. Partisipasi kita, keterlibatan kita di dalam setiap tahapan pemilu untuk mewujudkan pemilu ini berjalan secara jujur, adil, gitu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, maka sesungguhnya semua kita itu terlibat memastikan itu. Memulainya dari mana? Memulainya adalah terus-menerus mengikuti tahapan pemilu. Mulai dari pendaftaran, kampanye, pendataan pemilih, masa tenang, pencoblosan, sampai rekapitulasi. Karena pentingnya pemilu ini, maka sesungguhnya keterlibatan kita
dalam memastikan proses pemilihan umum 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden itu menjadi sangat penting. Salam pemantauan. Prinsip pemilu demokratis. 1. Dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau jajaran KPU dan jajaran Bawaslu yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. 2. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Semua tahapan dilaksanakan secara demokratis, prosedural, transparan, dan akuntabel. 4. Pemerintah dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas. 5. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih dengan prinsip satu suara mempunyai nilai yang sama. One person, one vote, and one value. Asas pemilu. Jujur. Penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, dan pemilih bersikap dan bertindak jujur. Adil. Penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilu. Bebas. Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.